Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia, NIM 190101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Yang pertama yaitu sejarah kepanduan Hizbul Wathan. Materi pertama menjelaskan tentang kelahiran. Pada tahun 1912 masuknya NPO. Pada tahun 1914 berdirinya cabang NPO di Indonesia dengan nama NIPV. Yang ketiga yaitu pada tahun 1916 berdirinya JPO. Pada tahun 1918 berdirinya Pathfinders Muhammadiyah. Pada tahun 1920 perubahan Muhammadiyah Pathfinders menjadi HW atau Hizbul Wathan yang artinya cinta tanah air. Materi kedua, detik-detik pendirian. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat NPO JPO berlatih baris berbaris sepulang pengajian di Solo. 2. Bapak Mulyadi Jojo Martono mengumpulkan para pemuda Muhammadiyah dan dilatih pertama kali di halaman Masjid Agung Solo. 3. Sesampainya di Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan kepada guru SD Muhammadiyah Suronatan untuk mengajarkan para pemuda Muhammadiyah, dan lahirlah Muhammadiyah Pathfinders baik yang di Jogja maupun yang ada di Solo. 4. Pembentukan akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Materi ketiga yaitu masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang melarang semua partai, organisasi pemuda, termasuk Pandu. Sebagai gantinya, pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Seinendan Kebondan dan Peta. Materi kelima yaitu masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945. Masa peleburan pertama. 1. Tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, Kesatuan Kepanduan Indonesia dalam kongresnya di Solo sepakat bergabung bersama dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. 2. Pengurus kuartir besarnya. Orang pertama yaitu Dr. Murwadi dari Pandu KBI. 2. Hertong dari Pandu KBI. 3. Abdul Goni dari Hizbul Wathan. Materi selanjutnya yaitu masa kebangkitan kembali. 1. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Kongres Pandu Rakyat kedua di Yogyakarta mengeluarkan yaitu 1. Menerima konsep baru, memberikan kesempatan golongan khusus untuk kehidupan kembalinya kepanduannya. 2. Melangkah menuju kepanduan baru. 3. Menetapkan susunan pengurus besar kuartir besar putra dan kuartir besar putri. Materi selanjutnya yaitu masa peleburan kedua. Dengan munculnya Kepers nomor 238 tahun 1961 tentang lahirnya Gerakan Pramuka, semua organisasi kepanduan harus meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka termasuk Hizbul Wathan. Materi selanjutnya yaitu masa kebangkitan kedua. 1. Semenjak peleburan ke dalam Pramuka, kader Hizbul Wathan eksis di Pecinta Alam, Darul Ben, dan lain-lain. 2. Muktamar. Pada tahun 1996, kader Hizbul Wathan reuni di Jogja. 3. Para mantan Pandu Hizbul Wathan mengintensifkan pertemuan dalam bentuk reuni. Keempat yaitu tiap pertemuan reuni melahirkan ide-ide pembangkitan kembali. Kelima yaitu SK Kepemimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92. Yang keenam yaitu Hizbul Wathan resmi berdiri pada tanggal 18 November 1999 bertepatan dengan 10 Syaban 1427 Hijriah. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seni bela diri Tapak Suci. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci
Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci adalah sebuah aliran perguruan dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota Ikatan Pencaksilat di Indonesia atau IPSI. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembang IPSI sebagai organisasi. Perguruan ini menekankan pada ketangkasan jurusan tanpa mengandalkan tenaga dalam, bahkan dapat disebut aliran berkarakter full body contact. Hal itu yang menjadi daya tawar Tapak Suci hingga diterima dalam kehidupan modern sekaligus di kalangan internasional. Perguruan ini memiliki landasan agama dan kebanggaan yang kuat. Perguruan ini menegaskan ke seluruh pengikutnya untuk bebas dari syirik dan mengabdi perguruan untuk perjuangan agama dan bangsa. Murid-murid dari perguruan ini kemudian banyak yang menjadi anggota LAPS untuk melawan penjajah dan Ayak yang gugur dalam pertempuran bersenjata melawan penjajah. Lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru, yaitu perguruan Kesegu pada tahun 1951. Tapak Suci menggunakan sistem pengelolaan organisasi modern yang dipimpin oleh seorang ketua umum. Berubahlah perguruan Tapak Suci menjadi sebuah organisasi pencaksilat. Tapak Suci kemudian ditetapkan sebagai organisasi ortom yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Namanya pun berubah menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Namun demikian, Tapak Suci kemudian tidak sekedar menjadi perguruan bela diri, melainkan juga menjadi alat dakwah terutama bagi warga Muhammadiyah. Sifat perguruan ini terbuka, artinya dapat diikuti oleh seluruh kalangan usia. Saat ini, pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah berkedudukan di Kauman, Yogyakarta dengan Muhammad Afnan Zamhari, PBR, sebagai ketua umum. Itulah pemaparan saya tentang sejarah kepanduan Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.